Buniani dan partai umatnya bisa jadi sampah, namun pemikiran Gus Dur akan tetap terawat. Ditulis oleh Ca Anton dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya bingung apa sih tujuan partai umat yang di situ ada berbagai orang yang terkenal jago jatuhin orang lain dengan kata-kata dan lobby, bukan menjatuhkan orang lain dengan prestasi dilawan dengan prestasi. Amin Rais adalah pentolan partai umat, dulu pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, namun namanya tidak seharum Buya Syafi'i Ma'arif. Saya orang luar Muhammadiyah, tapi bisa mengagumi dan mengambil banyak hal terkait keteladanan dalam diri Buya Syafi'i. Sama halnya, saya juga bukan bagian dari NU tapi mengambil banyak hal dari pemikiran Gus Dur. Oleh karena itu, hati saya tergugah untuk menulis karena ramai tentang cuitan salah satu pentolan partai umat bernama Mustafa Nahrawardaya yang dianggap menyinggung Gus Dur karena cuitannya terkait si buta dari Gua Hantu. Mustafa Nahrawardaya adalah rekan separtai dari Buniani dan Amin Rais. Buniani bercuit di Twitter, "Wahai para buzzer dan para pendukung dan simpatisan Gus Dur, kalau kalian tidak suka perumpamaan maka jangan bikin perumpamaan." Saya menaruh hormat dan belajar pemikiran Gus Dur bukan karena pendukung atau simpatisan Gus Dur. Sebab dulu waktu Gus Dur jadi presiden, saya pun gak setuju dan kurang senang, karena itu menodai sebuah etika. Dulu seharusnya partai yang menang itulah yang bisa menentukan siapa yang menjadi presiden. Tetapi poros tengah yang digawangi Amin Rais dan kawan-kawan menggunakan Gus Dur untuk meluluhkan Megawati. Luluhnya Megawati tentu saja meluluhkan semua elemen PDI Perjuangan yang menang saat itu. Lawang Mega dan Gus Dur dulu berjuang bersama untuk merobohkan rezim otoriter terkorup di zamannya kok. Ya pasti mereka saling legowo. Guyonan Gus Dur terkait kejadian itu yang saya dalami adalah terkait beliau menjadi presiden itu modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Tetapi meskipun saya gak setuju Gus Dur menjadi presiden, namun saya bersyukur takdir membawanya menjadi presiden. Banyak hal terkuak dan bisa dijadikan pelajaran generasi selanjutnya. Termasuk Jokowi pun saya yakin banyak belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Gus Dur yang melawan tanpa takut, sisa-sisa kebiasaan buruk politik Orde Baru yang mustahil langsung dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau soal dihina, saya pun yakin Gus Dur itu sudah kebal dan legowo. Beliau orang besar, perkataannya bisa membuat sebuah arus yang deras. Oleh sebab itu beliau rela mengorbankan diri untuk menahan arus itu. Dulu beliau menahan banyak orang agar tidak marah saat dia dilengsarkan dari kursi presiden oleh MPR yang tentu saja bau-bau Orde masih kuat ketika itu. Sekarang saja bau Orde Baru masih banyak, apalagi ketika itu. Banyak orang meyakini kalau yang menjatuhkan Gus Dur itu Amin Rais. Setelah SBY berkuasa pun diam ketika aturan dilanggar, sehingga Gus Dur terlempar dari PKB. Ketika itu, Gus Dur pun tetap santuy. Itulah ciri-ciri orang hebat, santuy untuk menjaga derasnya arus kalau sampai beliau marah. Gus Dur dan Megawati itu seperti sama, bisa membuat arus hingga menahan diri untuk marah. Bahkan ketika ada tragedi Kuda Tuli yang menewaskan kader PDI di era Soeharto pun, ia diam untuk meredam amarah simpatisan ketika itu. Hingga saat ini, banyak hoax dan makian pun ia hadapi dengan diam serta meminta kadernya untuk menahan diri. Kebaikan Gus Dur itu universal, bisa diterima oleh semua kalangan. Bukan hanya umat Islam dan warga NU khususnya. Itu semua bukan karena kami yang di luar NU itu menganggap diri sebagai simpatisan Gus Dur. Tetapi kami ingin memelihara pemikiran Gus Dur yang bisa diterima secara universal. Kebaikan universal itu kebaikan original yang menjaga tatanan kehidupan karena setiap kelompok bisa bertemu irisan yang menyatukan. Irisan itu seperti orang yang bukan saudara dalam iman, tetapi saudara dalam kemanusiaan. Itu contoh irisan yang beragama dalam menghormati perbedaan dan menjaga diri agar tidak egois, hingga menjadi teroris atas nama agama pun itu. Yang perlu diingat oleh Amin Rais, Buniani, dan rekan partai umatnya adalah, di dunia ada yang namanya hukum alam. Hukum itu sebab akibat yang ditata oleh Sang Pencipta agar dunia ini berjalan dengan sistematis. Hukum itu membuat hal yang berguna pasti bertahan dalam sejarah kehidupan. Begitu juga dengan pemikiran. Itu kenapa meskipun Gus Dur sudah tiada, namun pemikirannya tetap ada dan terawat, karena itu masih relevan dalam kehidupan, baik itu kehidupan dalam bermasyarakat hingga bernegara. Udah itu aja, Ca Anton. Luhut diperiksa 1 jam terkait laporan terhadap aktivis HAM. Biarlah dibuktikan di pengadilan, dikutip dari tribunnews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah menjalani pemeriksaan
di Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin 27 September 2021. Luhut terpantau hadir di Polda Metro Jaya sekitar pukul 8.28 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Ditreskrimsus guna menjalani pemeriksaan. Selang 1 jam menjalani pemeriksaan atau tepatnya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Menteri dari Partai Golkar itu terlihat sudah keluar dari gedung Ditreskrimsus didampingi kuasa hukumnya. Saya sudah selesai diperiksa oleh penyidik mengenai laporan saya yang kemarin dan saya pikir sudah selesai, kata Luhut kepada awak media di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin 27 September 2021. Terkait dengan laporan terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik ini, Luhut menyatakan akan menyerahkan segala prosesnya berdasarkan prosedur hukum. Dia ingin perkara ini berlanjut hingga putusan pengadilan atau secara tidak langsung, Luhut enggan untuk berdamai dengan kedua terlapor. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan nanti, kalau saya salah ya saya dihukum, berarti kalau yang dilaporkan itu salah ya dia dihukum, ucapnya. Terkait mediasi yang akan dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya nantinya, Luhut menyatakan akan tetap menjalani proses tersebut. Hal itu karena katanya merupakan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan surat edaran Kapolri. Ya ini kita jalani aja, hukum nanti kita lihat. Kalau ada tadi disampaikan oleh penyidik edaran dari Kapolri untuk mediasi ya silakan aja jalan, ucap Luhut. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita semua ini belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali saya sampaikan kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong saja, kedua pelapor hak asasi yang diomongin juga kan ada. Dalam hal ini Luhut, ujarnya. Seperti diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu berkaitan dengan unggahan video YouTube Haris Azhar perihal ada kepentingan seorang jenderal dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merespons tudingan itu dengan melakukan somasi terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Dalam somasinya, Luhut meminta Haris dan Fathia untuk mencabut pernyataannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka melalui akun YouTube Haris Azhar karena dinilai kebablasan dan cenderung memfitnah. Hanya saja 2 kali somasi itu tidak digubris, yang membuat Luhut akhirnya mempolisikan Haris dan Fathia pada Rabu 22 September 2021 ke Polda Metro Jaya. Selain pidana, Luhut juga menggugat perdata dengan nilai uang 100 miliar rupiah. Layangkan aduan ke Komnas HAM, merespons adanya laporan polisi dari Luhut. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Fathia Maulidiyanti bersama kuasa hukumnya melayangkan aduan ke Komnas HAM pada Kamis 23 September 2021. Kuasa hukum Fathia, Julius Ibrani mengatakan pelaporan yang dilakukan pihaknya ke Komnas HAM dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran HAM atas upaya kriminalisasi yang dilakukan Luhut kepada Fathia. Konteks dugaan kriminalisasi dilaporkan oleh Pak Luhut melalui Junifer Girsang, kuasa hukum Luhut, itu agendanya, kata Julius saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat 24 September 2021. Lebih lanjut, Julius yang juga merupakan Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, mengatakan pelaporan ini juga sekaligus menjelaskan kepada Komnas HAM terkait dengan tupoksi dari Fathia sebagai koordinator Kontras yang juga merupakan pembela HAM, bahwa kerja-kerja Fathia adalah kerja-kerja kelembagaan Kontras untuk melakukan advokasi publik masyarakat Papua. Jadi Fathia adalah seorang pembela HAM, ucap dia. Atas dasar itu, melalui pengaduan ini, pihaknya mendorong Kontras HAM melakukan semacam studi dan menyusun rekomendasi bahwa supaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan ini merupakan serangan terhadap pembela HAM. Ini kan ujungnya mendorong Komnas HAM juga agar menetapkan kebijakan melalui Presiden Jokowi ke depannya terkait pelindungan terhadap pembela HAM. Kira-kira itu poinnya, kata dia. Terkait pelaporan tersebut, pihak Komnas HAM melalui Komisioner Sandrayati Moniaga, kata Julius, akan melakukan koordinasi melalui mekanisme internal dan pemeriksaan dokumen. Namun, belum dapat dipastikan terkait langkah lebih lanjut dari Komnas HAM, mengingat pelaporan yang dilayangkan pihak Fathia baru dilakukan kemarin. Diterima sudah pasti diterima, terus ada prosedural yang harus dilengkapi administrasi juga. Yang paling kita tunggu itu kemarin, ini masuk gak dalam kewenangan Komnas HAM? Kemarin dinyatakan iya, ini kewenangan Komnas HAM, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.